digital, coba deh satu gambar dulu dan satu paragraf. Gampang kan Mas Panji? Setuju ya Mas Panji ya? Iya betul. Jadi step Misalnya by satu step dulu gitu gambar. ya. Step by step lah, jangan terlalu Betul. mikirin, oh Mas Idam 1000 kata saya nggak bisa, akhirnya nggak ngerjain. Enggak dong, kita harus pelan-pelan kan dari, saya pernah jelasin digital literacy ya, literasi digital atau literate ya. Jadi kita harus, kata Mas komputer literate, kalau digital kan in total ya. Maksudnya kita harus melek dulu, harus kalau mau belajar itu cari sumber yang benar, kayak gitu. Kalau mau posting itu posting yang benar, jam berapa, bagi yang punya punya produk atau jasa. Nah yang habis kita satu paragraf aja, misalnya Mas Panji gitu kan, Mas Panji misalnya nggak ngerti masalah pesawat terbang, misalnya gitu ya. Tapi Mas Panji mau juga gitu ya, ngebet juga misalnya, ngebet juga mau posting mengenai pesawat misalnya Mas gitu ya. Terus Mas Panji ke airport di mana, Juanda. Juanda, terus moto-moto pesawat apa aja nih gitu, pesawat. Terus Mas Panji bingung, saya bukan pilot ya, gimana jelasin ya. Yang ngarang-ngarang aja dulu Mas Panji, yang sepengetahuan Mas Panji, pasti Mas Panji pernah ke airport, pernah terbang juga kan. Foto satu pesawat, terus satu paragraf misalnya, pengalaman, asal gini, pesawat Boeing sekian-sekian, pesawat Boeing ini saya pernah naik, udah, selesai gitu kan. Terus yang selanjutnya, step kedua dengan 300 kata, pasti Mas Panji udah ngoprek-ngoprek, udah ngeliat-ngeliat di website kan, websitenya Boeing bagaimana, websitenya apa namanya, A300 bagaimana gitu ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu ya, pastinya Mas Panji paham dong bisa 1000 kata dong ya. Iya, Nah betul. kira-kira begitu ya sahabat. Jadi jangan terlalu keburu-buru 1000 kata, akhirnya bingung, akhirnya nggak ngerjain sama sekali Mas Panji. Saya awalnya gitu juga, awalnya nggak tahu dulu kan, dari nggak tahu jadi tahu ya, dengan cara digital literacy yang tadi. Tapi digital literacy kita harus belajar dari sumber yang terpercaya gitu ya, sumber yang legitimate ya, sumber yang benar. Misalnya Wikipedia yang umum, atau website universitas kalau kita cari keilmuan. Jangan yang website sekarang banyak loh Mas Wandi, yang aneh-aneh kan, apalagi dipakai untuk kepentingan politik gitu ya. Jadi satu website memihak ke kubu sebelah gitu ya. Website ini ke kubu yang sebelah gitu ya. Akhirnya persepsi Iya. kita beda kan Mas Wandi ya. Ya kita cari yang netral lah, netral misalnya Wikipedia, gitu ya. Pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo, kita lihat websitenya. Jangan cari website ada satu orang di warga Sidoarjo, isinya berita Sidoarjo juga gitu. Ya boleh setengah percaya juga kan. Kita bisa skeptis juga kan. Itu seorang manusia harus skeptis juga kan. Oh, jangan-jangan nggak benar isinya. Ya kita refernya gitu aja, websitenya Pemkab Sidoarjo gitu. Oke, ini udah 1000 kata. Coba ya sekarang kita langsung posting aja ya Mas Panji ya. Ini udah kelar ya, udah kelar. Jadi sahabat, saya 1000 kata saya bingung juga nih Mas Panji. Akhirnya saya copy paste dari websitenya seputar, saya ini sorot ya, seputar forex.com. Ini akal-akalan saya sering gini Mas Panji kalau 1000 kata. Tapi nggak semua ya. Karena ini ilmu baru, mau saya kerjakan sekarang juga ya, Real Forex. Nah ini sumbernya seputar forex.com. Ini copy paste semua loh nih. Account balance. Jadi saya buat kamus Forex. Kan kamus panjang tuh Mas Panji ya. Bisa satu buku kan kamus. Iya, betul. Ada A, B, C, sampai Z. Nah itu kalau gitu ya triknya ya sahabat ya. Misalnya sahabat udah lewatin 300 kata di Mas Idam, saya 1000 kata gimana? Gampang kalau mau cepat. Coba lihat kamus orang lain, pasti banyak isinya. Iya. Kan dari A apa? A account balance, account statement, sampai ini, sampai Z nggak ada. Sampai W, withdraw gitu ya, cara narik duit, support, spread, sentimen pasar, risk management. Ini saya copy paste loh, tapi ya jangan sampai copy paste terus ya. Kalau saya postingan mungkin satu ya cukup copy paste. Tujuannya supaya ada beberapa artikel kita yang 1000 kata Mas Pandi. Tapi nggak selalu 1000 kata ya. 300 kata pun kita bisa menuju ke halaman satu juga. Bahkan satu gambar dengan satu paragraf bisa nggak Mas? Saya ada gitu Mas. Saya ada posting, bahkan ditanya terus Mas, itu kenapa ya Mas Idam kok bisa gitu sih, katanya 300 kata, 1000 kata. Nah web saya itu udah 1000 artikel lebih. Artinya kalau kita buat web itu harus menuju authority. Jadi sahabat,
kita ETA ya, kita punya expertise dulu awalnya, Mas Panji. Itu modal awal expertise, misalnya tadi ya, member radio sudah yang suka review itu kan, pasti dia punya expertise dong ya Mas Panji ya. Yeah. Expertise ngeliat HP misalnya, dia udah mulai punya expertise, udah sering jalan-jalan ke ITC mungkin, atau punya HP banyak, sering di review, atau gadget ya, bukan HP, gadget itu banyak kan, bukan hanya HP. Dia juga punya passion gitu ya. Nah penting tuh, itu termasuk expertise dulu. T-nya trustworthy, Mas Panji. Bagaimana kita menuju trustworthy? Kalau menuju trustworthy ya web kita, postingan kita harus rutin. Orang trust kan kalau kita rutin. Wah, dia udah expertise. Terakhir authority, sahabat. Authority kalau web kita, misalnya Instagram ya, Instagram tuh postingan kita udah 100. Udah authority dong, atau 1000 misalnya, udah trust. Oh, kalau postingan cuma 2 biji aja gitu ya, bertahun-tahun. Terus ngarapin follower banyak lagi. Ngeliatnya juga bete kan, Mas? Ada orang posting cuma 1 gitu. Follower banyak, saya yakin followernya beli itu. Postingnya cuma 1 gitu ya. Kalau mau expertise ya, kalau mau trustworthy ya minimal 100 dia. Kalau saya udah 1000 sih ya untuk Instagram. Kalau bahkan kalau web saya udah 10.000 Mas. Jadi boleh dibilang ya tanda kutip sudah authority. Postingan apa aja tuh pasti dalam waktu beberapa hari bisa ke halaman 1 Google. Mas, tapi kan saya dulu berdarah kan. Iya betul. Jadi by proses dulu, tapi ketika kita sudah pada posisi seperti ini, enaknya tinggal nikmati hasilnya. AdSense-nya juga banyak ini. Betul. Baik Pak Idam. Tapi saya ngarepin ini sih Mas Panji, AdSense nggak begitu ya. Saya ngarepin yang affiliate ya. Affiliate dan produk saya sendiri, karena itu lebih besar ya dibanding AdSense. AdSense, betul. Kan yang YouTuber itu nggak ngarepin banget dari AdSense, karena sedikit. Dia ngarepin dari endorse kan. Betul. Setuju ya? Iya. Dan juga mungkin ada iklan-iklan yang mau masuk begitu. Nah, itu yang gede maksudnya. Itu gede itu tapi biasanya. menuju ke sana kan harus expertise dulu Mas Anggi. Betul. Expertise, trustworthy dulu, orang trust. Nah, terakhir baru authority. Authority arti raja gitu ya. Raja penguasa di bidang kita. Tadi yang orang member gitu, penguasa di review gadget. Nanti Mas Panji penguasa review pesawat misalnya Mas gitu Mas. Nggak nanggung-nanggung ya, biasanya kalau yang lain itu langsung aja pesawat ya. Kelas gadget dan sebagainya. Itu tertarget laptop, loh Mas, karena jarang Mas. Iya betul. Jarang loh Mas, tertarget loh. Jarang orang mau nge-review pesawat. Itu moda transportasinya Sultan kebanyakan itu. Cocok Sultan. Atau pesawat pribadi jet gitu ya, pesawat jet pribadi ya. Oke, siap Mas Panji. Baik Pak Idam, kita jeda dulu ya beberapa menit, nanti kita akan kembali. Baik sahabat, di mana saja Anda berada, kita jeda dulu. Masih bersama dengan Pak Muhammad Idam Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Tema kita masih di content marketing WordPress dengan personalization bagian yang ke-10. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara